Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafiina wa nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladzi yuballighuna ila hubbika. Allahumma ja'al hubbaka habba ilaina min anfusina wa malina wa min al-ma'il baradi amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, kaum muslim muslimat, jamaah salat subuh, para sahabat sahabat rahimakumullah, memanfaatkan waktu baik di bulan puasa ini, di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih mendapatkan pujian rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bosan-bosannya kita untuk bersyukur atas segala karunia yang masih Allah berikan, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita terima di bulan Ramadan ini yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sampai kepada derajat muttaqin sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah terkait dengan maksud tujuan puasa. Di antaranya adalah bagaimana tentang muttaqin itu kita mudah-mudahan bisa menjadikannya sebagai tolok ukur kehidupan kita. Salawat salam semoga tersudah pada Nabi Muhammad SAW. Pagi ini kita akan sedikit mengkaji. Ini ada sebuah riwayat hadis dari Imam Muslim terkait dengan penyakit, karena tadi malam atau kemarin sore saya mengantar istri saya untuk berobat ke atau pemeriksaan kesehatan ke dokter spesialis dalam. Daleman kan banyak macam-macamnya, ada spesialisnya lagi, ada jantung dan apa ini spesialisnya spesialis gastro, jadi yang kaitannya dengan lambung gitu ya. Kemudian di Purwokerto. Kemudian juga kalau hadisnya ini berbunyi, ini riwayat Imam Muslim tercatat dalam riwayat ini, di antaranya berbunyi likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'uda baro'a bi idznillah azza wa jalla. Terjemahnya, setiap penyakit ada obatnya, dan bila telah ditemukan dengan tepat obat satu penyakit, niscaya akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Jadi ada dua kata yang perlu kita garis bawahi. Satu adalah obatnya tepat, yang kedua izin Allah Ta'ala. Kira-kira yang kita anggap lebih besar yang mana dari dua itu? Obatnya tepat apa izin Allahnya? Izin Allah ya, itu yang harus kita pegang. Karena tadi di surat yang kita baca di rakaat pertama itu kan juga ada ungkapan kata-kata penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu ada yang sebagai penyembuh. Nah, saya pernah ikut sebuah pelatihan ngaji sebenarnya, tapi karena ngajinya di hotel ya bayar makan itu. Jadi ngajinya bayar 75.000. Tapi kalau nanti penjenengan misalnya ngulang lagi, pengen mantap lagi, materi sebenarnya sama, tapi kadang-kadang ustadznya beda, itu hanya bayar 100.000. Itu bayar makannya aja. Kalau yang pertama barangkali diperhitungkan untuk bayar transport ustadznya, biasanya dari Jakarta atau dari tempat lain ya. Itu yang disebut dengan PPA, pola pertolongan Allah. Artinya ada polanya. Dalam materi kajian itu sering diceritakan mengenai berobat. Jadi dulu Nabi Musa itu pernah dimintai tolong oleh umatnya yang mengalami sakit perut atau apalah. Kemudian beliau Nabi Musa ini, sebagaimana kita tahu ya, Nabi Musa termasuk nabi yang paling banyak disebut dalam
Al-Quran. Tentu bukan tanpa maksud itu. Kalau oleh Ustaz ini ditekankan biasanya beliau karena apa? Nabi Musa itu adalah orang nabi yang latar belakangnya mirip dengan kita lah gitu. Dari orang biasa, dari orang yang nggak punya gitu. Terus sering juga mengalami ketidakpedean gitu kan. Misalnya ketika Nabi Musa diutus sama Allah, masa aku Allah ya? Aku kan begini itu kan nggak pede namanya. Tapi kemudian sama Allah yakinkan, tenang saja, nanti aku akan bantu. Jadi ketika Nabi Musa disuruh pertama ke Fir'aun, dia masih bingung. Aduh, jangan-jangan apalagi saya dianggap buronan kan? Ya buronan karena habis membunuh orang gitu kan. Terus apalagi saya kayak begini mulutnya cadel gitu. Terus juga ketika Nabi Musa dan umatnya terpojok dikejar Fir'aun, itu kan umatnya juga bingung. Tapi di situ karena sudah berkali-kali Nabi Musa mengalami sesuatu yang oleh Allah tunjukkan bahwa yang dia yakin. Misalnya kan peristiwa pertama kan dia ketika ditanya sama Allah di Al-Quran diceritakan ya, wa ma biyaminika ya Musa, itu tangan kananmu ada apa itu Musa gitu. Bukan Allah tidak tahu kan, ya pasti Allah tahu. Tapi ingin mengetes dalam arti mungkin ingin menguji kepercayaan Nabi Musa. Wa biyaminika ya Musa, ini apa yang tanganmu itu Musa? Oh, hiya asoya atau biya ala wanami wa husbiya amair bukhra. Ini tongkat. Aku biasanya untuk ngusah kambing karena selama 8 tahun kan dia sebagai pengembala kambingnya Nabi Syuaib gitu. Kemudian coba kamu lemparkan gitu ya. Ketika dilemparkan dia bingung kan, aduh jadi ular gitu. Ini nggak pede itu. Tapi sama lo yakin, ayo sempat sekarang ambil lagi, akan kembalikan lagi bentuknya. Benar gitu. Kan udah tambah yakin. Masukkan tanganmu, saku keluar bercahaya gitu. Pokoknya banyak peristiwa yang Allah mau yakinkan, pokoknya ngambil bareng aku lah gitu. Yang sampai akhirnya ketika ada posisi terakhir dikejar-kejar tentang Fir'aun, kemudian udah sampai pinggir lautan, sempat bingung juga gitu. Umatnya, aduh gimana nih Musa kita terkejar sama tentara Fir'aun ini. Nah itu sudah mantap begitulah, tenang saja. Allah bersama kita akan ngasih petunjuk dia nanti, gitu kan? Baru kemudian Allah nyuruh wadrib apa itu di masuk al-bahra pokoknya pukulkanlah tongkatmu ke lautan gitu. Ini belajar dari gitu. Maka ketika dia dimintain tolong untuk mengobati penyakit, dia mengambil sarana ya mungkin dengan ilham dari Allah ya, mengambil katanya apa daun apalah, kan kita sekarang banyak banget obat-obat yang dari daun-daunan kan luar biasa, atau dari tumbuhan lah bahasanya lah ya. Daun salam, daun apa bahkan ada sing suruh Cina sing selama ini kita dianggap sebagai rumput biasa aja, bahkan kemudian juga daun putri malu, bahkan kemudian ada kayak daun ceplekan, walah semacam segala macam obat itu paling banyak banget di daun-daunan gitu kan. Ketika Nabi Musa itu memberikan obat dengan daun-daun itu, dia ya nggak terlalu pede. Semoga Allah menyembuhkannya. Sembuh gitu. Lah lain kali itu pasiennya penyakitnya sama, keluhannya sama, obatnya pun sama. Tapi kali ini Musa ini sudah sangat pede. Ini betul lagi biasa mari besok yang gue mari, jebule orang mari. Apa pelajaran yang dapat diambilkan? Karena yang pertama itu lebih bergantung pada Allah mungkin 100%. Yang kedua sudah tawakalnya udah kepada obatnya itu. Nah, ini yang mungkin sulit itu ya, karena biasanya kadang-kadang ya kalau kita berobat yang saya dengar itu, alhamdulillah saya selama hidupnya saya opnam hanya sekali dulu pas mungkin masih mahasiswa selama 19 hari. Ya kesini yang saya sering sakit, alhamdulillah tidak sampai opnam lah itu. Bahkan terakhir di 2019 ketika musim Covid itu istri sempat khawatir karena sudah sekian hari diare pas dia didiagnosa Covid itu. Wis lah Mas, rumah sakit bela gini. Ya wis lah karena ya nggak apa-apa lah, tapi karena udah diagnosa semua akhirnya saya ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit setelah dicek tanya ditolak gitu. Udah sekarang dengan posisi kan lagi polio recovery, penyembuhan, udah pulang aja gitu. Nanti kalau ini kasih obat ini lah gitu. Itu belajar dari situ. Ini mudah-mudahan kita ya belajar mestinya. Ini masalah sering nggak kerasa, sering tidak terasa. Bahwa kita kadang-kadang itu di lubuk hati.
Itu kan ada hadisnya bahwa terkait dengan masalah kesehatan ya, itu kan hadisnya sahih di hadis arba'in, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah, ingatlah bahwa dalam jasad kita ada segumpal darah, terjemahnya gitu ya, yang jika itu baik maka badan juga akan baik seluruhnya. Tapi kalau itu rusak, badannya malah rusak semuanya. Ini yang sering tidak terasa karena memang jauh di belakang. Sehingga kadang-kadang dokter ya ketika ditanya begini, Bu, Pak, ampun terlalu kata dipenggalih nggih, sering nggak? Dok, rasanya aku belum betul menggali nopo-nopo kok ya. Rasanya nggak menggali nopo-nopo kok. Jadi dokter nebak-nebak begitu gitu. Ini sering kali itu kayaknya. Jadi kasus yang menerima istri saya kemarin itu yang ditimpa 2 hari yang lalu, itu dia sedang posisi puasa, sesek yang rasanya sesak seperti teringat tahun lalu menjelang Idul Fitri, kita hendak silaturahmi ke ibu saya di Sidoarjo, baru sampai jeruk legi mekap-mekap nggak kuat, pulang balik, kemudian nyemedot lah akhirnya dengan berobat minum apa yang jelas. Kemarin sama, ketika berangkat di Al Azhar tiba-tiba di sana ya kayak gitu, terus panik karena ada rujukan tahun kemarin kayak gitu. Tahun kemarin kan lumayan cukup berat karena menjelang Idul Fitri sakit, kemudian hari raya juga nggak kemana-mana, nggak bisa silaturahmi kemana-mana. Hari raya ke-3 atau ke-4, ke-5 di sini ada silaturahmi keluarga besar 2 hari. Habis itu sakit yang berat, bahkan ketika mau dibawa ke rumah sakit juga merasa apa aku kuat ke rumah sakit. Yang kedua setelah minum air panas dan sebagainya bisa sampai rumah sakit, yang akhirnya opnam beberapa hari, yang kemudian diagnosa dokternya macam-macam. Saya terpikir ini dalam mana yang mati apa ya gitu. Anaknya si cilik cek gitu ya. Itu fix segala macam lah. Terus kodrol akhirnya terus sehat kembali seperti saat tahun ini, nggak kambuh, tapi kemarin kambuh seperti itu. Kemudian paniknya luar biasa gitu. Bahkan saya posisi di Kebarongan di WA, tolong daftarkan periksa ke dokter ini gitu. Oke, saya carikan dokternya. Kodrol hari itu tidak bisa karena pasien sudah penuh, tapi besoknya bisa. Nah, hari kemarin saya ke sana, dokter ini rujukan sebelumnya dia dirujukan oleh temannya yang dosen UIN Purwokerto, namanya Dr. Soeharno. Prakteknya di Rumah Sakit Margono, di Rumah Sakit Islam Purwokerto, dan di Klinik Amanda Mercy. Kemudian kami dapatnya karena sudah dengan pertemuan waktu bisa akhirnya ke Klinik Mercy gitu. Lah, sebelumnya sudah diperiksa di endoskopi, jadi sudah ketika di Margono dimasukkan kamera ke dalam lambungnya, memang ditengarai ada sesuatu yang kemudian dokternya juga belum yakin, perlu pemeriksaan laboratorium, sampelnya diambil, kemudian tapi dokternya juga mungkin penerkaannya apa-apalah, maka begitu hari itu di endoskopi, besoknya kemudian saya cerita, tapi dok saya ini mau keluar kota, mau ke Semarang dan Surabaya. Enggak apa-apa, santai aja gitu. Akhirnya terus ke Semarang dan ke Surabaya, alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Kemudian saatnya beberapa hari kemudian suruh mengambil hasil laboratoriumnya, yang dicurigai oleh dokternya dianggap nantinya ada proposi, ternyata negatif gitu. Dokternya tambah yakin tidak apa-apa gitu kan, bahkan mengatakan udah ibu nggak perlu kesini lagi gitu. Tetapi oleh pihak administrasi patut lah yang kok kontrol habis lebaran gitu. Kok dari kemarin perasa seperti itu. Maka kemudian dokternya ketika mereka ketemu mengatakan, ini sih Bu, menurut saya bukan jenengan sesak napas atau kalau sesak, kalau sini sesak itu begini, tapi itu sensasi Bu gitu. Sensasi itu lebih, maksudnya saya tangkap sebagai lebih dari prasangka diri sendiri gitu. Nyatanya aku begini gitu. Sehingga kadang-kadang
kita jumpai pasien-pasien yang sudah mungkin apalagi sudah lama sakit ya, itu seakan-akan lebih merasa ngerti timbang dokternya. Itu sering banget itu. Tapi kan begini dok gitu. Saya juga pernah mengalami ketika kemudian saya membaca hasil lab saya dulu pernah. Tapi kan begini dok, begini kan dok, ini kan sudah lebih dari normal. Lah kamu kan orang awam. Ini capek seperti itu. Jadi ini yang kalau kita kembalikan kepada hadis tadi tentang satu yang ala wahyal qalbu itu, ketahuilah bahwa dalam diri badan kita itu ada segumpal darah yang kalau itu sehat, bahasanya jiwa hatinya sehat, badannya kan itu sehat. Tapi kalau itu nggak sehat, badannya ikut nggak sehat. Barangkali itu yang secara medis disebut dengan penyakit psikosomatis. Sebenarnya yang sakit jiwanya bukan raganya. Sekali lagi, tapi karena pasiennya itu pertama merasa lebih ngerti, loh nyatanya begini. Ya itulah dari jiwamu itu. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun mengkonsumsi obat ini, sehingga kadang-kadang kalau menurut saya juga mencoba menebak ketergantungannya kepada selain Allah, kepada obat atau kepada dokternya lebih besar. Ya sudah, kalau dianggap lebih kecil ya karena apa? Ada dasarnya sebuah hadis qudsi yang sudah sering kita dengar, ana inda dzanni abdi bi in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Aku tinggal mengikuti dzonnya hambaku aja. Kalau dia menganggap aku baik, kata gawe baik, aku ngomong salah dewek, gawe seperti itulah. Ini saya kira suatu pelajaran berharga yang kemudian juga terkait dengan itu keimanan kita. Kalau kita misalnya bandingkan, kita hubungkan dengan cerita dalam perang Ahzab, ini sih bukan penyakit, tapi tentang bagaimana kita meyakini katakanlah ayat Al-Quran atau hadis yang pemahamannya sudah jelas, itu sharih gitu. Yang paling gampang hadis ya. Perang Ahzab paham? Kapan itu? Bagaimana? Ada tahu nama lain perang Ahzab? Perang Ahzab artinya perang sekutu. Ahzab itu jadi musuh-musuh Islam dari orang munafik lah dan orang-orang Yahudi, orang Quraisy bersatu jadi satu untuk menyerang umat Islam. Maka kemudian kalau dihitung tadi saya sempat baca sebentar karena juga ketika sambil nunggu dokter di Purwokerto, saya melihat buka-buka HP, ada cerita kisah menarik di situ. Jadi waktu itu jadi Rasulullah itu menghadapi musuh yang dari dalam dan dari luar, katakanlah dari Madinah dan juga dari luar Madinah gitu. Kan repot itu. Karena kan kalau dengan orang-orang Madinah, Rasulullah sudah mengikat perjanjian untuk saling membela kalau Madinah diserang. Karena sesama warga Madinah bahasanya lah. Ada perjanjian dulu namanya mungkin kayak perjanjian apa istilahnya piagam Madinah gitu kan. Jadi kalau orang Madinah itu, kok Madinah akan diserang oleh musuh dari luar Madinah, kita sama-sama akan mempertahankan kota Madinah. Gitu. Entah itu alasan apapun. Tapi ini ada pengkhianatan juga dari dalam, gitu. Dari orang-orang Madinah sendiri yang non Muslim dalam hal ini, mungkin orang Yahudi gitu. Itu jumlahnya orang pasukan Ahzab itu sebanyak 10.000. Sementara umat Islam cuma 3.000. Ya, jadi perang Ahzab itu nama lainnya adalah perang Khandaq. Kalau dalam Al-Quran suratnya surat Al-Ahzab ya. Jadi kemudian setelah Rasulullah SAW dengan para sahabat, maka usul yang diterima usulnya sahabat Salman Al-Farisi. Kalau gitu kita bertahan dalam kota tetapi membuat parit sebagai benteng pertahanan yang diperkirakan paritnya diusahakan kuda pun tidak bisa melompati gitu. Kuda yang paling bagus tidak bisa melompati sekeliling kota gitu kan, kira-kira yang akan menjadi tempat datangnya pasukan Ahzab itu. Satu orang sahabat itu ditugasi untuk menggali parit sebanyak 40 hasta, ya mungkin 40 hasta ya 40 depal berapa meter gitu. Nah itu ada peristiwa waktu itu
eh, kedapatan ada sebuah batu, apalagi kita tahu bahwa Madinah kan banyak batu-batu kayak gitu, ada batu besar yang berat sekali itu bisa dipecahkan gitu. Kemudian sahabat itu melapor kepada Rasulullah, lalu Rasulullah meminjam alatnya pemukul batu itu, dipukullah Bismillahirrahmanirrahim, satu kali pecah. Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau melihat kemenangan atas Romawi, ya Romawi itu. Kalau kemudian pukul lagi, pecah lagi, yang kedua beliau melihat saya diperlihatkan kemenangan atas Persia, terus yang ketiga lagi diperlihatkan atas kota Yaman, saya melihat gerbang kotanya San'a itu. Tapi setelah itu di samping itu ada sahabat namanya sahabat Jabir bin Abdillah, itu melihat bahwa beliau, apalagi karena ini orangnya berhari-hari bekerja ya sampai sebelum musuh datang, makanannya sangat sedikit sehingga terlihat Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu. Nah, kita kan belum pernah ngalamin seperti itulah. Artinya lah masih kecil ujian-ujian kita lah, paling mau lebaran nggak punya duit lah, kecil lah gitu kan. Lah kemudian sahabat ini minta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Rasulullah minta izin saya pulang sebentar gitu. Begitu sampai di rumah, wah istriku, saya melihat atau katakanlah ini Rasulullah kelaparan, tapi beliau kan tidak mengeluh gitu, tetap bekerja keras. Apakah ada makanan? Ya ada beberapa gandum dan 1 ekor cempek kambing kecil. Kemudian ya jadi saya sembelih nanti siapa dimasakku gitu. Nah sambil itu dimasak, kemudian Jabir pulang kembali ke Medan, ke tempat panggilan Marid, menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya siapkan makanan, silahkan Rasulullah berserta 2 atau 3 orang ke rumah. Tapi kemudian si Jabir ini kan menganggap lah wong kambing cempeng kan ya telu ya secukupan lah 4 5 karo bojone. Tapi ternyata apa? Rasulullah itu membawa semua orang, 1000 orang itu. Kemudian yuk pada ke rumah Jabir gitu kan. Jabir ngibrit balik gitu kan. Kemudian berkata kepada istrinya, waduh istriku, Rasulullah bawa semua orang. Lalu Rasulullah pesan apa? Rasulullah pesannya masakannya, pemanggang rotinya sama ini kambingnya jangan diangkat dari tempatnya, dari kompornya lah bahasanya, dari tunggunya itu. Itu Jabir juga mikir, waduh iya apa cukup anu percempet cilik kan emang diundang kabeh emang enak gitu. Ini yang kita dianggap apa harus pandai-pandai, jangan kemudian laku kena mujizat Rasulullah, kita juga nggak mungkin begitu, bukan itu lah maksud benar. Kita pandai-pandailah mengambil pelajarannya bahwa ya kalau kayak tadi kaitannya dengan orang yang sakit, ya wajar ya kalau merasa ketone kok orang mari-mari karena obatnya orang pas atau tetap istilahnya kepada Allahnya kecil gitu kan. Ini kan si Jabir ini kan termasuk masih kecil kepada Allahnya. Lah ngono ya secara logika dong gane wong kecempet cilik gane kon nggo dimpani wong sih kepriye ya seperti kemarin siapa Abu Hurairah kok sudah semangkok ngomong 70 gitu. Tapi kemudian istrinya, nah ini mungkin dalam hal ini istrinya lebih keyakinannya kepada Allah lebih besar daripada Jabir. Harus tenang bae lah, kalau sing Rasulullah sing kuwi jelas cukup gitu loh. Ini yang kita kadang sulit ya untuk bisa mengukur kenyong yakin Gusti Allah paling yakin men dokter sih. Itu pelajaran yang ingin kita ambil gitu. Ya, jadi intinya ya memang tidak terasa. Sehingga doa yang kemarin dibacakan oleh Ustaz Pujono yang memang dahsyat tuh. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Sering-sering dibaca itu. Khususnya apalagi dalam sholat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya wahidat yang membolak-balikkan hati. Karena kita sering hatinya tidak terasa kita begitu gitu loh. Maka kita begitu ada dokter mengatakan amun terlalu dipenggali Mbah, Ibu, itu berarti bahkan dokter hanya menebak. Ya mungkin saja memang kita lebih besar katakanlah tawakalnya. Harusnya kan walai fal ya tawakalun itu kan. Bahkan hadisnya mengatakan
andaikan seorang tawakkala haqqa tawakkulihi gitu. Kalau ada seorang yang memang betul-betul bisa bertawakal kepada Allah, pasti gitu, diberikan rezeki seperti halnya burung yang keluar dari sarangnya lapar, pulang-pulang kenyang. Artinya apa? Masalahnya terselesaikan. Masalah burung kan yang mangan aja. Kalau kita berarti ya berangkat dari rumah kondisinya lagi sakit, kemudian kita kayak kuburnya pergi ke dokter, dikasih obat, tetapi pasrahnya kepada Allah yang tinggi. Kalau ternyata dikasih obat juga belum juga sembuh, ya kita berpikir baik-baik. Barangkali Gusti Allah lebih senang kita sakit daripada agar meriah. Lagi sakit rajin doa, rajin sholat dan sebagainya, barang-barang yang kelalen, ya bisa saja gitu kan. Maka jangan sampai kita berburuk sangka pada Allah. Jadi kuncinya tadi kembali kepada hati yang kadang-kadang kita memang tidak merasa, tidak terasa. Ya yuwaswisu fi sudurin nas itu seperti itu. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita sedikit banyak tambah ya memang kata Al-Quran juga faida maritu fahuwa yasfin, faida maritu fahuwa yasfin. Al-Quran itu. Jadi yang bikin sembuh bukan dokter, bukan obat, ya Allah. Oleh karena itu ketergantungan kita kepada Allah harus lebih besar daripada kepada dokter dan kepada obat. Karena saya ingat persis ketika suatu hari anak saya sakit begitu panas, kita mau klinik dokter anak, kemudian dokternya udah meninggal sekarang. Kemudian di situ ada bayi yang nangis jerit-jerit mungkin saya tidak melihat sih apakah karena infusnya orang mlebu bapak kepriwe. Lalu saya bilang ayolah ke dokter yang lain. Istri saya sempat komentar, lah dokter itu nggak ada obat isi delengi buku delengi buku gitu. Alah ini sing marang dokternya utuh Gusti Allah. Akhirnya istri saya nurut, ya alhamdulillah ya reda. Ini yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah ya sekali lagi apapun yang kita dapati, kita alami, setelah kita berusaha, kita harus bisa bertawakal setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf karena seringkali ini tidak terasa bahwa kita lebih bergantung kepada selain Allah itu. Padahal kan Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung itu. Ya makanya kepada istri saya, wis siki dokternya ngomong kowe sehat. Ya ora apa-apa sedih jenengane wong gene wong penyakit lambung. Bahkan dokternya bilang dokter ini sudah di atasnya spesialis penyakit dalam mengatakan kalau saya sebenarnya enggak